Kalau ngomongin dunia smartphone, jujur aja sekarang rasanya agak monoton. Brand berlomba ngasih kamera makin besar, refresh rate makin tinggi, sama pengisian daya makin cepat. Tapi jarang banget ada yang berani nyoba sesuatu yang bener-bener beda. Dan disinilah Oppo masuk dengan gebragan yang bisa dibilang cukup unik. Oppo K13 Turbo Pro, sebuah ponsel kelas menengah dengan baterai jumbo, plus kipas pendingin internal. Ya, lo nggak salah dengar. Kipas internal beneran kayak di laptop gaming, tapi dimasukin ke bodi HP. Pertanyaan yang langsung muncul tentu, apakah ini sekadar gimmick buat gaya-gayaan atau justru langkah awal menuju masa depan smartphone gaming yang lebih serius? Yuk kita kupas tuntas. Kotak penjualan, aura gaming sejak awal. Beda sama HP mainstream lain yang biasanya main di warna putih polos atau hitam elegan, kotak penjualan K13 Turbo Pro ini dikasih warna ungu ngejreng. Begitu dibuka, isinya standar lah. Unit HP, SIM ejector, dokumen, softcase bawaan, kabel charger, sama adaptor fast charging 80 watt. Simple, tapi ton ungunya bikin kesan gaming langsung kerasa sejak unboxing. Layar, besar, cerah, dan sensitif. Oppo K13 Turbo Pro punya layar AMOLED LTPS 6,8 inci dengan resolusi 2800 x 1280 piksel. Refresh rate-nya 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz, brightness maksimal 1600 nits, plus dukungan 10 bit warna. Intinya buat scrolling sosmed, nonton film, sampai main game, visualnya udah mulus banget. Yang bikin beda, layar ini punya wet touch mode sama glove mode. Jadi, meskipun jari lo basah atau lagi pakai sarung tangan, touchscreen masih responsif. Buat gamer yang sering keringetan jari, ini fitur underrated tapi kepake banget. Kamera depan dan sensor. Di bagian depan nongol kamera selfie 16 megapiksel pakai sensor Sony IMX480. Video maksimal mentok di 1080p 30 fps, standar lah untuk kelasnya. Sensor sidik jari optik ada di bawah layar, responsif, cuma posisinya agak kepleset ke bawah, bikin jari harus sedikit menjulur. Desain belakang, ada kamera palsu. Nah, bagian belakang ini menarik. Ada modul kamera berbentuk squircle dengan 3 lingkaran. Sekilas lo bakal mikir triple kamera, tapi ternyata 2 doang. Satu buat kamera utama, satu lagi ternyata housing kipas pendingin internal yang dikelilingi LED bernama Dual Mist Shadow Breathing Light. Lingkaran ketiga hanya filler biar simetris. Clever, tapi agak ngibulin mata. Kamera belakang, lumayan serius. Kamera utama 50 megapiksel dengan sensor OmniVision OV540 plus OIS. Rekaman video bisa sampai 4K 60 fps. Kamera kedua cuma 2 megapiksel monokrom alias lebih ke pemanis fitur aja. Oppo kasih bumbu AI kayak Clarity Enhancer dan AI Eraser 2.0 buat bikin foto lebih tajam atau hapus objek. Jadi, kalau lo gamer yang jarang foto serius, kamera ini udah lebih dari cukup. Pendinginan aktif, kipas internal serius. Sekarang, bagian paling gila. Oppo nyelipin kipas mini dengan bilah setipis 0,1 mm yang bisa muter sampai 18.000 rpm. Itu kecepatan setara kipas kecil laptop gaming. Ditambah, ada vapor chamber ukuran 7.000 mm persegi, bikin suhu HB lebih stabil. Oppo klaim, teknologi ini bisa nurunin panas sekitar 2-4 derajat Celcius. Kedengarannya nggak besar, tapi dalam dunia mobile gaming, perbedaan sekecil ini bisa bikin performa lebih konsisten dan tangan lo nggak kebakar setelah main game setengah jam lebih. Cuma hasil benchmark nunjukin skor performa nggak beda jauh antara kipas nyala dan mati. Kadang malah lebih rendah dikit pas kipas keaktif. Artinya apa? Pendinginan ini bukan buat nambah performa, tapi buat mencegah throttle atau drop frame saat sesi gaming panjang. Jadi kalau lu gamer PUBG Mobile Marathon, fitur ini baru kerasa manfaatnya. Varian warna dan identitas. Ada 3 warna, Silver Night, Purple Phantom, dan Midnight Maverick. Yang paling unik jelas Silver Night, dengan aksen kayak motorsport plus tulisan Active Cooling dan Master the Wind. Desainnya bikin vibe anak Speed Freaks langsung nyatu.
Dimensi 6,8 inci bikin HP ini cukup gede. Dan karena desainnya flat tanpa lakukan dramatis, grip satu tangan agak ribet. Tapi ya, ini harga yang harus dibayar buat layar besar plus ruang kipas internal. Dapur pacu, kelas menengah rasa flagship. Oppo K13 Turbo Pro ditenagai Snapdragon 8S Gen 4, dipadu RAM sampai 12GB LPDDR5X dan storage UFS 4.0. Dengan kombinasi ini, performa sehari-hari, multitasking, sampai gaming udah mulus banget. OS-nya ColorOS 15 berbasis Android 15. Janji update 2 kali versi OS sama patch keamanan 3 tahun. Buat kelas menengah, ini komitmen yang cukup solid. Baterai dan charging. Nah, sekarang highlight penting, baterai jumbo. Oppo kasih kapasitas 7000 mAh. Buat HP setipis dan setipis ini, plus ada kipas internal, angka segede itu beneran impresif. Charging support 80 watt, yang artinya isi penuh dari 0 ke 100 bisa selesai kurang dari 1 jam. Buat pemakaian normal, baterai ini bisa tahan 2 hari gampang. Buat gamer, main intens pun masih bisa tembus seharian penuh. Harga? Nggak murah, tapi masih logis. Di India, Oppo bandrol varian 8GB RAM 256GB storage di sekitar 7,4 juta rupiah. Varian 12GB RAM 256GB storage naik dikit ke 7,7 juta rupiah. Kalau kita bandingkan sama kompetitor, harga segini sebenarnya masuk akal karena lo dapat baterai jumbo, kipas internal, layar premium, plus performa Snapdragon Gen terbaru. Memang bukan HP murah, tapi jelas punya diferensiasi unik. Kesimpulan, visioner atau sekadar eksperimen? Jadi, gimana verdiknya? Buat gua pribadi, Oppo K13 Turbo Pro ini berani beda. Di saat mayoritas brand masih kejar-kejaran soal kamera resolusi absurd, Oppo malah fokus ke sektor gaming dengan solusi pendinginan aktif. Efektif nggak? Secara performa benchmark, nggak signifikan. Tapi secara experience, terutama buat gamer yang main lama, ini terasa real. Baterai 7000 mAh bikin daya tahan luar biasa. Layar 6,8 inci mulus dan desain dengan breathing LED bikin HP ini punya karakter kuat. Minusnya, dimensinya gede, grip kurang nyaman satu tangan, kamera kedua useless, dan kipas lebih ke stabilisasi daripada boosting performa. Tapi inilah yang bikin HP ini menarik. Dia bukan lagi sekedar smartphone, tapi eksperimen Oppo dalam memikirkan ulang masa depan mobile gaming. Kalau teknologi kipas internal ini makin matang, bukan nggak mungkin di masa depan smartphone gaming serius, semua bakal punya cooling aktif kayak laptop. Penutup. Kalau lo tipikal user casual, mungkin K13 Turbo Pro ini overkill. Tapi buat gamer yang butuh daya tahan baterai panjang, layar gede, sama suhu stabil saat sesi panjang, HP ini layak banget dipertimbangkan. Apalagi kalau lo tipe orang yang suka tampil beda dengan fitur unik yang jarang ditemuin di smartphone lain. Buat gua pribadi, ini bukan sekadar gimmick. Ini adalah statement Oppo. Mereka berani nunjukin kalau dunia smartphone masih punya ruang untuk inovasi liar. Dan kalau tren ini lanjut, siap-siap deh. Ke depan kita nggak cuma ngomongin kamera atau charging speed, tapi juga kipas internal sebagai standar baru di dunia mobile gaming.